Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua hari ini, kita akan membahas bersama tentang konsep mol. Apa itu mol? Mol adalah menyatakan satuan jumlah zat. Ya. Kemudian, hubungan antara jumlah mol dan jumlah partikel adalah di sini adanya tambahan bilangan Avogadro. Jadi jumlah mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Partikel di sini adalah definisi dari molekul. Molekul adalah gabungan dari beberapa unsur. Sehingga bilangan Avogadro di sini nilainya adalah sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Apa itu bilangan Avogadro? Avogadro di sini adalah tetapan Avogadro atau konstanta Avogadro adalah banyaknya entitas. Entitas adalah satuan yang berwujud dalam 1 mol. Di sini angka ini didapatkan dari jumlah atom karbon 12, C12 dalam 12 gram karbon 12. Sehingga dijadikan contoh atau patokan untuk menghitung partikel. Jadi, mol itu adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Oke, kalau kita bahas ke konsep berikutnya, untuk 1 mol dengan unsur misalnya 1 Na saja, maka di sini bisa dikatakan bilangan Avogadro di situ adalah sesuai 1 atom. Jadi 6,02 pangkat 10 pangkat 23 atom. Bisa juga dibilang 1 mol sebagai suatu senyawa. Misalnya pada senyawa H2O. Senyawa di sini adalah gabungan dari beberapa unsur. Di sini ada unsur hidrogen 2 kali dan oksigen 1 kali. Sehingga bilangan Avogadro bisa juga dinyatakan sebagai 6,022 kali 10 pangkat 23 dalam molekul. Begitu juga dengan ion. Kemudian, untuk mencari mol suatu unsur, maka bisa dicari dengan membagi massa dalam satuan gram dibagi dengan massa atom atau Ma. Kemudian, mol dalam suatu senyawa atau gabungan dari beberapa unsur itu berat dari total dibagi dengan massa rumus atau massa dari beberapa gabungan unsur. Ini ada contoh soal. Jadi misalkan di sini nomor 1, berapa jumlah mol amonia NH3 yang terdapat dalam 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul NH3. Yang ditanyakan adalah jumlah mol. Yang diketahui di sini adalah jumlah partikel. Bilangan Avogadro tetap, sehingga jumlah mol didapatkan dari jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Tinggal ditemukan 500 mol hasilnya. Kemudian, nomor kedua, hitunglah jumlah molekul asam sulfida H2S jika diketahui mol H2S sama dengan 0,4. Di sini yang diketahui adalah jumlah molekul atau jumlah partikel. Kemudian, konstanta Avogadro-nya sama, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga jumlah molekul sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Poin yang kedua adalah massa molar. Massa molar di sini adalah massa dalam 1 mol zat. Massa, berat dalam gram. Sehingga satuannya adalah gram per mol. Gram per mol. Berat dalam 1 mol.
Kemudian, untuk senyawa, massa molarnya sama dengan massa molekul relatif atau MR. Massa molekul, jadi beberapa unsur. Untuk nomor pertama, salah satu contohnya, tentukan massa molar Al jika diketahui ARAL adalah 27. Sehingga massa molarnya adalah 27 gram per mol. Sama, karena hanya satu unsur saja. Kemudian, tapi kalau soal kedua di sini adalah massa molar dari senyawa H2SO4. Ya, ada beberapa unsur di situ. Jika diketahui AR hidrogen 1, S sama dengan 32, O oksigen sama dengan 16. Sehingga untuk mencari massa molar H2SO4 yang di situ ada 2 hidrogen, tinggal dikali, 2 dikali AR-nya hidrogen 1. Jadi 2 kali 1. Kemudian ditambahkan S, sulfur. Sulfurnya ada 1. Angka kecil di depan, yang ke bawah, ya, di depannya adalah jumlah dari unsur di depannya. Misalnya di situ H2. Berarti hidrogen di situ berjumlah 2. Coba kita lihat yang sulfur. Di situ sulfur tidak ada angka di depannya, sehingga sulfur berjumlah hanya 1. AR sulfur adalah 32, sehingga totalnya adalah 32 dikali 1. Kemudian dilihat unsur berikutnya adalah O, yaitu oksigen. Sehingga di situ oksigen jumlahnya ada 4, karena ada angka 4 di depannya. Sehingga massa molar dari oksigen adalah 4 dikali 16, yaitu AR dari oksigen sendiri. Tinggal kita menjumlahkan. Dari perhitungan keseluruhan didapatkan 98 gram per mol. Nah, kemudian dari mana asal dari AR yang biasa kita dapatkan dari sini, ya? ARH 1, ARS 32 itu didapatkan dari tabel periodik. Di situ dilihat massa atom, yaitu poin kedua di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas, ya. Di situ ada Zn. Zn di situ massa atomnya adalah 65. Sehingga yang kita lihat, yang kita pakai adalah angka di atas dari pojok kanan atas pada tabel periodik di tiap unsur. Ya, hidrogen 1 bisa dilihat H1. Kemudian oksigen. Oksigen bisa dilihat ya di golongan 5A, di situ oksigen 15,8 sekian. Sehingga bila dibulatkan adalah 16. Begitu seterusnya untuk melihat massa atom dari masing-masing unsur. Kemudian massa molar bisa juga didapatkan dengan menjumlahkan jumlah mol zat yang diketahui, ya, kemudian dibagi dengan massa molar. Atau di sini jumlah mol sama dengan massa zat dibagi massa molarnya. Ya, di sini N jumlah mol dinyatakan dengan N. Kemudian massa zat gram dibagi MR atau massa molarnya. Coba kita langsung aplikasikan di contoh soal di bawah ini. Bila terdapat 5 gram CaCO3, maka jumlah mol zat tersebut adalah, di situ diketahui berat CaCO3 adalah 5 gram. Yang ditanyakan adalah jumlah mol atau N-nya. Kita rujuk ke rumus yang di atas. N sama dengan massa dibagi MR. Sehingga didapatkan di situ kita perlu mencari MR-nya terlebih dahulu. Dilihat di situ MR CaCO3. Ca adalah AR-nya 40, kemudian hanya 1 jumlahnya. Kemudian ditambah dengan unsur C jumlahnya hanya 1,
sehingga ditambah 12. Kemudian ke oksigen, di situ CaCO3. Jadi O-nya ada 3, oksigennya ada 3, jadi 16 dikali 3. Sehingga bila ditotal adalah 100 gram per mol. Sehingga untuk mencari mol sama dengan massa yang 5 gram dibagi 100 gram per mol MR dari CaCO3. Didapatkan molnya adalah 0,05 mol. Oke, begitu juga untuk massa molar di soal kedua ini. Kita lanjut materi berikutnya. Ini tentang volume molar gas pada keadaan standar atau STP. STP di sini panjangannya adalah standar temperature and pressure. Jadi standar temperatur, suhu, dan tekanan. Jadi volume suatu gas pada suhu, tekanan, dan jumlah zatnya itu dirumuskan sebagai P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. P adalah tekanan gas dalam atmosfer, V adalah volume gas, N adalah jumlah mol gas atau mol, T temperatur dalam satuan Kelvin, jadi kalau Celsius dirubah dulu menjadi Kelvin. Kemudian R adalah konstanta gas, yaitu nilainya 0,082 liter kali atmosfer mol per Kelvin. Oke, jadi ini khusus gas dan dianggap pada keadaan standar STP. Volume molar di sini didefinisikan sebagai volume 1 mol zat ya dalam wujud gas. Jadi zatnya di sini dalam bentuk gas ya. Jadi volume molar adalah volume yang 1 molar yang punyanya gas gitu. Dan keadaan standar yang diinginkan adalah dalam keadaan 1 atmosfer dan suhunya 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Sehingga 1 mol gas ideal dalam keadaan STP harus sesuai dengan keadaan berikut. Yang di bawah ini ya. 1 atmosfer dikali volume. Di sini 1 mol ya, karena mol kemudian suhunya kemudian tekanannya harus sesuai keadaan standar. Di sini tinggal dimasukkan aja dengan konstanta dari STP atau keadaan standar gas. Tinggal kita kalikan 1 mol dikali 0,082 dikali 273 Kelvin. Ya, sehingga di situ didapatkan volumenya adalah 22,389 liter atau sama dengan 22,4 liter. Jadi, volume yang standar, volume gas yang standar pada STP itu harus volumenya 22,4 liter. Oke, kita lanjut. Maka hubungan antara volume pada keadaan standar atau STP dengan jumlah mol atau N pada zat itu adalah jumlah mol, ya rumusnya jumlah mol dibagi volumenya berapa dibagi volume STP tadi, yaitu 22,4. Kita aplikasikan ke contoh soal. Bila terdapat jumlah mol, tentukan jumlah mol yang volume gasnya itu 2,24 pada kondisi STP. Ya, sekarang kita tinggal mencari N-nya, itu dimasukkan ke rumus yang atas itu ya. Berarti volumenya 2,24
dibagi volume STP, ya, konstanta volume gas standar yang sudah dihitung tadi 22,4. Berarti jumlah mol HCl adalah 0,1 mol. Kemudian, bila volume 2 mol gas, tentukan volume 2 mol gas. Volume 2 mol gas, sehingga volume CO2-nya yang dicari yang V-nya ya. Yang V-nya ya, molnya diketahui 2. Molnya diketahui 2, sehingga jumlah atau volume CO2 adalah jumlah molnya dikali dengan STP. Benar ya? Jadi 2 dikali 22,4, hasilnya 44,8 liter. Sudah, ini juga sama caranya, tinggal masukkan di rumus sebelumnya. Lanjut ke hubungan jumlah mol dan koefisien reaksi. Ya, jadi perbandingan mol itu harus sesuai dengan perbandingan jumlah partikel. Sudah dibahas ya tadi ya. Selain jumlah partikel, perbandingan volume. Berarti perbandingan volume sudah. Nah, yang berikutnya adalah perbandingan koefisien reaksi. Apa yang dimaksud koefisien reaksi? Yaitu koefisien reaksi adalah koefisien yang setara antara reaksi produk dan reaktan. Bisa dilihat di situ, di contoh soal itu ada contoh reaksi, ya. Reaksi pembentukan hidrogen di situ. Ada H2 ditambah O2 hingga terbentuk H2O atau hidrogen air maksud saya. H2O air. Ya, hidrogen ditambah oksigen akan terbentuk air. Nah, harus setara di situ jumlah unsur masing-masing di reaksi kanan dan reaksi kiri. Coba kita lihat. Yang di sebelah kanan tanda panah itu hidrogennya jumlahnya berapa? Hidrogen ada 2. Nah, koefisiennya di depan H itu 2. Sehingga hidrogennya jumlahnya 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian kita cek di sebelah kanan tanda panah di 2H2O. Nah, kalau angkanya 2 di depan seperti ini, itu menandakan jumlah molekulnya ya. Jadi jumlah kalau 2H2O berarti di sini ada 2 molekul air atau 2 molekul H2O. Seperti itu. Sehingga hidrogennya itu harus dikali dengan jumlah molekul atau koefisien 2 ini. Gitu. H2 dikali 2. Sama ya, sama 4-nya. Di kiri 4, di kanan 4 jumlahannya. Sekarang oksigennya, ayo dilihat. Oksigennya di sini adalah di sebelah kiri O2 ya. O2, oksigen 2 ya. Itu ada 2 berarti O-nya. Coba lihat yang di sisi kanan, di miliknya H2O, di situ O-nya hanya 1, tetapi karena ada 2 molekul, maka oksigennya ada 2. Jadi setara ya, di kiri ada 2, di kanan ada 2. Oke, sekarang yang ditanyakan di sini adalah diketahui 4,48 liter gas hidrogen pada keadaan STP bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan air. Benar ya? Hidrogen sama oksigen jadi air. Hitunglah volume dan massa gas oksigen yang bereaksi pada kondisi STP. Jadi yang dihitung di sini dicari volume sama massanya. Disetarakan dulu reaksinya. Oke, udah setara. Kita lanjut mengerjakan soal. Ya, di situ persamaan reaksi dapat dibuat perbandingan angka, yaitu 2, 1, 2. 2, 1, 2 ini dari mana? 2 itu miliknya hidrogen, 1 oksigen, 2 H2O.
212 seperti itu. Sehingga untuk mol H2 langsung saja mol H2 di situ volume dibagi 22,4. Yaitu volumenya tadi kan 4,48, tinggal dibagi saja 22,4. Ya, jadi mol H2 ketemu. Mol H2 sudah ketemu 0,2 mol. Tinggal disetarakan saja di sini. Kalau O2-nya H2-nya ada 0,2 mol, berarti O2-nya ada berapa? Gitu. Karena perbandingannya 2:1, tinggal dibagi saja. H2-nya koefisiennya 2. Ya. Kemudian oksigen koefisiennya 1. Jadi jumlah mol dari O2 adalah 0,2 dibagi 2, yaitu 0,1 mol. Untuk volume oksigennya bisa didapatkan dengan mengalikan N dikali 22,4 atau mol dikali volume STP, yaitu 0,1 mol dikali 22,4. Hasilnya 2,24 liter. Ya. Kemudian untuk mencari massa diperlukan MR. MR atau massa relatif dari O2. Massa relatifnya berapa? 16 oksigen. Jumlahnya ada berapa? Ada 2. Sehingga 32 gram per mol. Jangan lupa di situ kelewat satuannya. Sehingga massa oksigen sama dengan mol oksigen dikali MR. Yaitu sama dengan 0,1 dikali 32 gram per mol, ketemu deh 3,2 gram masanya. Oke. Sekarang yang terakhir adalah hukum Gay-Lussac dan jumlah mol. Di sini Gay-Lussac ini menemukan ya bahwa perbandingan volume gas itu sesuai dengan perbandingan mol. Sehingga pada suhu dan tekanan yang sama berlaku hubungan V1, V2, V1 banding V2 sama dengan N1 banding N2. Jadi bila ada dua senyawa yang dinyatakan pada keadaan yang sama dan standar, ya, tekanannya sama, suhunya sama, maka perbandingan volumenya itu sama perbandingan molnya itu pasti sama. Gitu. V1 banding V2 sama dengan N1 banding N2. Gitu ya. Coba lanjut aja ke contoh soal. Misalnya di sini ada gas metan sama gas nitrogen. Ada dua di sini kasusnya. Gas metana sama gas nitrogen. Ya, diketahui ini volume dari gas metana itu 6,4. Oh, belum. Massa ya, massa yang dicari adalah volume ya. Yang dicari adalah volume gas metana. Yang diketahui di sini gram atau massa dari gas metana itu 6,4 gram. Jika pada keadaan yang sama, nah kalau ada kata-kata keadaan yang sama, ini pasti pakai hukum Gay-Lussac gitu ya. Dua gas dengan keadaan yang sama, itu bisa dihitung pakai Gay-Lussac. Nah, sama dengan 1 liter gas nitrogen dengan memiliki massa gas nitrogen ini 1,4 gitu ya. Jadi volumenya bisa dicari pakai yang V1, V2 tadi itu ya. Yuk, langsung aja dicari. Yang bisa kita cari dulu di sini adalah mol ya, mol dari CH4 atau metana. Itu didapatkan dari untuk mencari massa, untuk mencari mol itu kan massa dibagi MR ya, massa dibagi MR. Sehingga perlu mencari MR-nya dulu. MR-nya CH4 itu tadi ya C1 hanya 4. 12 tambah 4 sama dengan 16. Sehingga ketemu nih. Sudah ketemu mol CH4-nya 0,4 mol. Sekarang mol Na2-nya. Mol N2-nya, nitrogennya ini ketemu sekarang.
Kan tadi gramnya 1,4 gram ya. 1,4 gram tadi. Nah, MR-nya berapa? Karena 1N itu nitrogen itu 14. Jadi kalau ada 2 itu 28 ya. Jadi ketemu mol N2-nya 0,05 mol. Maka tadi yang diketahui juga adalah ini kalau dipakai rumus Gay-Lussac, sehingga volume CH4 dibanding volume nitrogen itu sama dengan molnya CH4 dibanding molnya N2 nitrogen. Nah, sedangkan diketahui di sini adalah volume nitrogen sudah ketemu 1 liter. Sehingga untuk mencari volume CH4 tinggal dikalikan saja. Ketemu 8 liter. Sehingga volume CH4 8 liter. Oke, sampai di sini. Terima kasih untuk pertemuan berikutnya. Kita akan belajar menghitung dengan materi dari PPT ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.